Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7 tentang perkembangan teknologi. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum memasuki materi, silahkan buku tema 7 dan juga buku tulis disiapkan dulu ya. Baik anak-anak, pada tema 7 ini nanti kita akan belajar berapa subtema? 4 subtema. Subtema pertama kita akan belajar tentang teknologi pangan. Subtema kedua tentang teknologi sandang. Subtema ketiga tentang teknologi komunikasi dan subtema keempat tentang teknologi transportasi. Jadi keempat materi ini nanti harus dikuasai. Oke, yang pertama adalah perkembangan teknologi produksi pangan. Kira-kira apa sih yang kamu ketahui tentang teknologi? Kan sebelumnya pasti kalian pernah mendengar kata teknologi. Kira-kira teknologi itu apa sih? Coba kita pikirkan. Oke, betul sekali. Teknologi itu artinya alat, mesin, cara, atau kegiatan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apapun alat atau benda yang digunakan untuk membantu kegiatan manusia. Tujuannya untuk apa? Supaya kegiatan manusia itu lebih mudah, lebih cepat dilakukan. Contohnya, misalkan kita ingin pergi ke pasar. Kalau dulu ke pasarnya jalan kaki, tapi untuk mempermudah dan juga mempercepat ke pasar, sekarang ada teknologi apa? Ada motor, ada sepeda. Nah, itu termasuk teknologi karena untuk membantu kegiatan manusia agar semakin mudah dan cepat. Baik, selanjutnya adalah macam-macam perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi. Jadi teknologi itu pasti akan berkembang. Berkembangnya itu semakin maju atau mundur? Pasti akan semakin maju dari masa ke masa. Contohnya, teknologi di tahun 2022 pasti lebih maju daripada tahun 1945, ya kan? Nah, di setiap tahun itu pasti akan mengalami perbaikan, perkembangannya semakin canggih, semakin maju. Ada 4 macam perkembangan teknologi. Ini dicatat di buku masing-masing ya. Yang pertama itu adalah teknologi pangan. Apa itu teknologi pangan? Teknologi pangan itu adalah teknologi untuk memproduksi, untuk menghasilkan makanan. Pangan itu makanan. Contohnya apa? Contohnya yang ada di tampilan adalah pabrik susu. Di pabrik susu, kalau dulunya itu untuk memerah susu itu harus memerah susu sapi secara tradisional kan dengan tangan. Kalau sekarang untuk memerah susu sapi itu tidak dengan tangan, bisa ada mesinnya. Itu namanya kemajuan teknologi bidang pangan. Apakah hanya susu? Tidak, ada banyak lagi. Nanti kita akan mempelajari di subtema ini. Kemudian ada teknologi transportasi. Jadi transportasi itu juga mengalami perkembangan. Contohnya kalau zaman dulu manusia itu berpergian dengan jalan kaki, sekarang bisa menggunakan alat transportasi. Kita ke Kalimantan tidak perlu jalan berhari-hari, berbulan-bulan, bisa menggunakan pesawat terbang yang lebih cepat. Kemudian ada lagi yang namanya teknologi sandang. Sandang itu adalah segala sesuatu yang kita pakai, bisa pakaian, pakaiannya berupa atasan, kemudian bawahan, celana, rok, dan lainnya. Kemudian ada teknologi komunikasi. Ini pasti kalian sudah tahu kan, alat yang digunakan untuk berkomunikasi, untuk mencari informasi. Contohnya apa? HP, laptop, kemudian tab, dan lainnya.
Nah, ini yang tadi Bu Arin jelaskan ya, perkembangan teknologi. Jadi perkembangan teknologi itu berarti dari masa ke masa teknologi terus berkembang ke arah yang lebih canggih. Contohnya, ini Bu Arin punya gambar apa? Setrika. Setrika zaman dulu itu tidak menggunakan listrik, tapi menggunakan apa? Arang yang dipanaskan. Pasti orang tua kalian pernah berada di masa ketika setrika itu tidak menggunakan listrik, tapi menggunakan arang yang dipanaskan. Kalau saat ini kita tidak perlu susah mencari arang, membakar, kemudian setrikanya itu kan juga berat, tidak perlu berat-berat. Sekarang sudah ada yang lebih canggih, lebih praktis, yaitu setrika listrik. Tinggal dicolok, kemudian membutuhkan waktu 5-10 menit, sudah bisa dipakai. Semakin mudah, semakin praktis juga. Kemudian yang kedua, ada yang namanya HP. Siapa yang pernah tahu HP zaman dulu? Zaman dulu itu HP masih ada tombolnya, cetek gitu kan. Kemudian layarnya itu hanya satu warna, warnanya biasanya orange, kalau nggak gitu hijau. Kemudian tidak bisa digunakan untuk melihat video karena tidak ada kameranya. Tapi saat ini HP itu sudah semakin canggih. Pasti kalian sudah pernah pegang HP yang canggih saat ini kan. Bisa digunakan untuk YouTube, untuk melihat Bu Arin presentasi hari ini. Kemudian bisa digunakan untuk merekam dan lainnya. Nah, ini merupakan contoh dari perkembangan teknologi yang semakin maju. Tentunya tidak hanya setrika dan HP, ada banyak lagi teknologi yang mengalami perkembangan. Contohnya lagi, dulu pasti kalian belum, waktu TK pasti belum ada yang namanya ojek online, ya kan? Kalau sekarang kita dimudahkan karena HP semakin maju, perkembangan semakin maju, sekarang ada ojek online yang membantu kegiatan manusia. Kalau dulu kalian misalkan sakit, ingin beli bubur, dulu itu kita harus jalan dulu beli bubur, sekarang bisa lewat ojek online. Nah, itu juga termasuk perkembangan teknologi. Selanjutnya Bu Arin punya teks. Ini bisa kalian lihat di buku tema 7 halaman 6. Judulnya adalah Teknologi Pangan. Bu Arin bacakan ya. Alam Indonesia itu sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, kelapa adalah hasil dari pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil dari peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil dari panen harus diolah agar tidak cepat busuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat busuk. Hasil panen yang berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Kemudian kalian kerjakan latihan soal tema 7 halaman 7 sesuai teks bacaan tadi. Selanjutnya, teknologi pangan. Bu Arin punya gambar. Gambar apakah ini? Gambar bandeng presto. Apakah kalian sudah pernah makan bandeng presto? Pasti sudah pernah ya. Sekarang simak teks bacaan yang ada di layar. Bacaan ini juga ada di buku tema 7. Judulnya bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimakan dengan menggunakan panci presto.
Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lebih lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus dalam plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan lebih bertahan sampai 3 bulan. Baik, di dalam bacaan bandeng presto tadi, kira-kira ada berapa paragraf? Kemarin waktu tatap muka kita sudah belajar tentang paragraf. Kira-kira ada berapa paragraf? Betul, ada 3 paragraf. Contoh paragraf pertama yang ada di tampilan. Nah, ini adalah paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua yang mana ya? Yang berwarna merah. Ini paragraf kedua. Dan paragraf yang terakhir yang ketiga adalah yang berwarna biru. Jadi di dalam teks bacaan yang panjang itu pasti ada paragrafnya. Jadi anak-anak harus bisa menghitung, menjumlah berapa paragraf yang ada di dalam teks bacaan. Nah, ini yang perlu kalian catat. Jadi, setiap paragraf itu pasti memiliki kalimat utama. Apa sih yang disebut dengan kalimat utama? Kalimat utama merupakan kalimat yang memiliki ide pokok dalam sebuah karangan. Jadi, kalimat utama itu adalah kalimat informasi utama. Letak kalimat utama bisa berada di awal paragraf, bisa di tengah, dan juga bisa di akhir paragraf. Jadi meskipun namanya kalimat utama, oh jadi utama itu kan pasti di awal. Nah, itu tidak. Jadi kalimat utama itu bisa di awal, bisa di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Ini harus diingat. Nah, contohnya pada teks bacaan bandeng presto, Bu Arin mengambil paragraf pertama. Di setiap paragraf itu kan pasti ada kalimat utama. Coba kalian tentukan di dalam paragraf 1 ini kalimat utamanya yang mana ya kira-kira? Cara mencari kalimat utama itu dengan membaca keseluruhan dulu. Kira-kira di dalam satu paragraf ini membahas tentang apa ya? Nah, di dalam paragraf pertama ini membahas tentang bandeng presto, sehingga kalimat utamanya bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci ya, ini bukan panik tapi panci presto. Jadi kalimat utamanya itu tentang membahas bandeng presto. Bandeng presto itu ternyata ikan yang dimasak menggunakan panci presto. Nah, ini contoh kalimat utama. Perhatikan tulisan yang ada di layar. Tadi sudah membahas bandeng presto. Sekarang Bu Arin punya lagi. Ibu Edo sedang membuat tahu. Kalau tadi bandeng, sekarang tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Nah, di sini adakah yang pernah membuat tahu di rumah atau melihat pembuatan tahu di pabrik? Pasti di sekitar rumah kalian ada kan yang namanya pabrik tahu, pabrik tempe. Sekarang Bu Arin akan mengajak kalian untuk melihat cara membuat tahu yang bisa kalian praktekkan juga di rumah. Caranya mudah. Kita ketahui kalau tahu itu berasal dari apa? Dari kacang kedelai yang diolah dengan baik. Jadi tahu itu sebenarnya juga hasil atau produk dari perkembangan teknologi pangan, perkembangan teknologi pangan. Jadi kacang kedelai itu dibersihkan dulu, dibersihkan kemudian direndam semalaman. Setelah itu, kalau sudah direndam semalaman pasti akan melunak kan teksturnya.
Setelah itu diremas-remas sampai hancur. Kemudian kacang kedelai itu dihaluskan. Kalau di rumah itu bisa menggunakan blender. Tapi kalau biasanya di pabrik tahu itu ada mesinnya sendiri untuk menghaluskan. Pasti bukan blender. Karena kalau blender itu menampung hanya sedikit. Kemudian yang ketiga, kacang kedelai yang sudah di blender itu dipanaskan. Kalau sudah dipanaskan pasti akan ada yang namanya busanya. Busa atau ampasnya. Lalu kacang kedelai yang sudah dipanaskan ini didinginkan dulu. Kalau sudah dingin baru dipisahkan ampas dan juga airnya. Kemudian yang keempat, airnya tadi itu direbus kembali, tapi tidak sampai mendidih. Kemudian yang kelima, rebusannya itu diangkat dan diberi cuka. Kemudian nanti rebusan itu juga akan membuat lapisan awal itu ada ampasnya lagi, dan di bawahnya itu pasti ada airnya atau bisa disebut seperti susu kedelai. Kemudian yang keenam, kita memisahkan ampas tahu dengan airnya dengan saringan, biasanya dengan kain atau taplak yang kecil, serbet seperti itu untuk memisahkan ampas tahu. Ampas tahu inilah yang nanti akan dicetak, kemudian dibentuk kotak-kotak. Ada juga yang namanya tahu bulat, tapi prosesnya hampir sama, tapi ada perbedaannya. Sementara ini adalah membuat tahu yang kotak-kotak. Ini adalah gambar tahu yang sudah jadi. Kalau sekarang ada yang namanya tahu sutra, ya kan? Seperti yang ada di tampilan ini, bentuknya putih-putih, bagus-bagus. Ini adalah tahu yang sudah dicetak, sudah diukur sama panjang. Panjangnya pasti sama, panjang dan lebarnya. Bentuknya apa? Bentuknya persegi. Kita anggap ini bentuknya persegi, meskipun pinggirnya itu tidak lancip, tapi kita anggap ini persegi ya. Kalau digambarkan, luas permukaan tahu itu seperti ini tadi loh, ya kan? Nah, di tema 6, subtema keempat, kita sudah belajar tentang satuan baku dan satuan tidak baku. Hari ini kita akan masih mengulangi. Jadi, alangkah lebih baiknya anak-anak memahami konsep membaca atau menghitung satuan baku dulu. Kalau tahu ini kita pisah-pisah, pasti bentuknya adalah persegi, ya kan? Persegi 4. Persegi ini, satu persegi itu kita hitung sebagai satu satuan. Nilainya itu satu satuan. Kalau ada dua persegi, Bu, ya 2 satuan. Kalau ada 3 persegi, 3 satuan. Nah, persegi ini apabila Bu Arin potong menjadi 2, bentuknya akan seperti ini kan? Nanti akan berbentuk apa? Berbentuk 2 segitiga siku-siku. Kita sebut 2 segitiga sajalah ya, supaya lebih mudah. Jadi kalau persegi tadi, tahu tadi kita bagi menjadi 2, bentuknya akan menjadi segitiga. Segitiga ini, satu segitiga berapa nilainya? Coba, kalau pecahan kemarin berapa? 1/2. Segitiga yang lainnya 1/2. Diingat-ingat, satu tahu itu nilainya 1. Kalau dibagi menjadi 2, setengahnya itu nilainya 1/2. Setengahnya lagi ya 1/2. 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 1. Nah, luas permukaan tahu. Kalau Bu Arin ingin menutup permukaan ini menggunakan serbetnya yang oranye itu, tapi serbetnya ternyata lebih kecil ya. Kira-kira berapa luas kain penutup atau serbet itu? Berapa? Berapa satuan? Tinggal kita hitung. Kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata
luas kain penutup ini ada 6 satuan. Mudah kan? Nah, ini pasti kalian bisa karena pelajarannya ini pelajaran yang mudah. Lanjut, menghitung luas permukaan. Kalau Bu Arin punya luas permukaannya seperti ini. Loh, Bu, ada segitiganya ya. Bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya itu juga mudah. Diingat-ingat, kemarin kita belajar keliling dan luas. Kalau keliling, kita menghitung kelilingnya. Kelilingnya itu pinggir. Kalau luas, kita menghitung secara keseluruhan, semuanya. Caranya bagaimana? Nah, ini. Kita cari dulu kotak yang utuh. Berapa kotak yang utuh? Ada 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata kotak yang utuh ada 4 satuan. Kemudian kita hitung segitiganya. Jangan lupa segitiga tadi nilainya berapa? 1/2. Kita hitung segitiganya ada berapa? Ada 1, ada 2. Jadi kalau kita hitung ada 2 segitiga. Segitiga tadi nilainya setengah. Jadi ada setengah ditambah setengah. Setengah tambah setengah tadi berapa? 1 hasilnya. Kalau begitu, luas permukaan ini adalah 4 ditambah 1 sama dengan 5. Sudah paham cara menghitungnya? Oke, kalau sudah paham, kita nanti akan latihan soal lagi. Ada banyak soal di buku tema yang setiap harinya nanti akan kita kerjakan. Oke, dari materi ini semoga anak-anak bisa paham ya, sehingga satu subtema ke depan anak-anak bisa mengerjakan soal dengan mudah. Jangan lupa dicatat informasi pentingnya di buku tulis. Bu Arin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.